Pak Nurdin Halid, Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Dalam jumpa persnya Pak Anwar Usman mengatakan memang ada pembunuhan karakter ya yang dilakukan lewat persidangan MK atau lewat public opini. Kalau Bang Nurdin melihat apa? Apakah memang ada fitnah, ada pembunuhan karakter terhadap Ketua MK Anwar Usman? Mas Budiman, saya sering hadir di acara ini. Adalah pertama kali begini yang narasumber ini. Iya. Itu berarti penting materi. Ya, penting. Makanya Bang Nurdin diundang. Jadi begini, di dalam negara demokrasi, ya, politik dan hukum itu berjalan paralel. Oke. Demokrasi akan baik, objektif dan sehat, ya, kredibel ketika penegakan hukum itu bisa berjalan dengan berkualitas. Ya. Saya ingin menganalogkan Mas Budiman, karena saya orang bola, ya, dalam semua pertandingan sepak bola, regulasi dibuat oleh PSSI berdasarkan rule of the game FIFA. Ya. Penegakan aturan di lapangan itu adalah wasit, komisi disiplin, komisi banding. Ketika sebuah pertandingan berjalan, terjadi sebuah gol dan disahkan oleh wasit. Ini tidak terbantahkan dan tidak ada yang bisa menganulir. Sekalipun sesudah pertandingan, semua penonton melihat bahwa itu ada seorang pemain yang 1 meter offside. Maka dilakukanlah protes kepada komisi disiplin. Komisi disiplin mengadili, kemudian menghukum wasitnya, tapi tidak membatalkan golnya. Oke. Apakah kemudian hasil pertandingan itu adalah tidak legitimate? Legitimate. Kita melihat suatu peristiwa yang sangat fenomenal ketika Piala Dunia 86, di mana superstar kita Diego Maradona. Oke. Itu gol Tuhan. Gitu. Dan itu disaksikan oleh hampir semua pemirsa. Baik. Apakah gol itu dibatalkan oleh FIFA? Tidak. Tidak. Apakah Argentina sebagai juara dunia ketika itu legitimate? Tidak legitimate. Legitimate. Apakah kemudian rusak seluruh pengaturan di FIFA? Tidak. Sama dengan ini. Ya. Etik berjalan, tapi putusannya tetap berjalan. Tetap berjalan. Okay. Dan itu tidak akan merusak daripada proses demokrasi kita. Tetap berjalan sesuai dengan tahapan, ya. Bahwa seluruh penyelenggara harus objektif, sportif, menegakkan seluruh rule di dalam pelaksanaan pemilu kita. Oke, baik. Oke, Bang Nurdin Halid tadi kan juga sama-sama pakai analogi sepak bola kan? Ya. Jadi kan sekarang kemudian pemainnya menjadi dari 11-11 menjadi 12-10 lah. Karena kemudian wasitnya jadi ikut pemain gitu loh. Tapi memang ada kaitannya juga penjagalan Gibran itu melalui pelaporan kode etik itu? Mas Budiman, demokrasi Indonesia dibangun di atas multipartai, ya. Kalau multipartai maka itu adalah banyak lobby-lobby dan kepentingan yang bermain dalamnya. Kalau ada yang mendorong untuk maju Gibran, itu normal. Ada yang menjaga juga normal. Itulah politik kita, karena demokrasi itu normatif kita, ya, tapi realnya ada. Mungkin ada, kan itu politik. Oh, politik. Ya, mungkin teman-teman dari mana tidak menghendaki. Golkar enggak kan? Golkar pasti mendukung. Masih mendukung. Mendukung tapi siapa? Saya ingin kepada Bu Sabitri bahwa tadi ada seseorang yang minta bantuan karena tidak memenuhi syarat. Menurut saya itu sebuah pernyataan yang keliru. Dan itu berarti menuduh sudah ada putusan MK-nya bilang begitu. Enggak, bukan. Jadi kalau itu kan yang dituduh berarti Gibran yang minta bantuan mau maju tidak memenuhi syarat. Ya, kalau itu pernyataan tadi, baik, tadi yang saya soroti, ya, yang saya tanggapi. Itu tidak ada. Sekarang begini, apa yang dinyatakan oleh Pak Anwar Usman tentang fitnah yang keji, itu bukan ditujukan kepada seorang, tapi pada pendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa dia menggunakan kedudukannya karena ada hubungannya dengan presiden. Itu yang dia bantah sebetulnya. Saya tidak menggunakan jabatan saya dengan konflik kepentingan untuk mendukung daripada Gibran karena dia adalah kemanakan. Itu yang dimaksud. Karena dalam mengambil keputusan dia menggunakan nuraninya. Sementara orang berpendapat dia tidak menggunakan nuraninya. Hakim itu harus mengambil keputusan dengan nurani. Oke. Dan maksud yang kedua, bahwa ada peluang intervensi, belum intervensi. Tapi dari pernyataan Pak Nusa itu yang dikatakan oleh hakim MK bahwa membuka peluang. Tapi tidak ada bukti bahwa peluang itu dimanfaatkan. Sekarang pertanyaan aja nggak masuk. Apakah ada bukti Pak Jokowi menggunakan kekuasaannya mempengaruhi hakim? Okay. Satu, apakah Gibran membiayai lawyer untuk mendukung daripada gugatan diterima? Apakah dia membego? Apakah dia ada upaya untuk itu? Tidak ada bukti tentang itu. Nah, sekarang koalisi Indonesia Maju tetap bertekad bahwa pasangan Gibran siapapun yang mengganggu putusan MK tidak bisa diganggu oleh siapapun. Tidak bisa diganggu-gugat. Dan satu putaran insya Allah. Satu putaran? Berapa persen? 51%. 51%. Bang Nurdin, ini kan akan ada, apakah memang Anda juga lihat bahwa akan ada dampak elektoral ya pasca putusan MK terhadap pasangan Prabowo Gibran? Bang Nurdin Halid.
Bagaimana Anda mengantisipasi potensi atau peluang atau spekulasi bahwa putusan MK ini bisa berdampak pada elektoralnya Prabowo Gibran? Mas Budiman, dari pihak kompetitor pasti ada upaya untuk mengaitkan antara keputusan MK dengan pencalonan Gibran. Tetapi saya yakin itu tidak signifikan untuk mendowngrade daripada elektabilitas pasangan Prabowo Gibran. Kenapa? Karena kita menyongsong tahun emas 2004 di Indonesia emas 2045. Butuh anak muda. Kita melakukan bonus demografi. Seperti kita pahami bahwa kurang lebih 60 masih angkatan kerja usia muda. Maka kehadiran Gibran dalam kontestasi Pilpres ini itu adalah menciptakan spirit baru, semangat baru, dan bisa mensuhesti daripada seluruh anak muda bahwa mereka punya peluang untuk memimpin di negara ini. Oleh karena itu maka saya sangat yakin bahwa upaya daripada para kompetitor untuk menurunkan atau mendowngrade daripada elektabilitas pasangan ini itu salah sudah diantisipasi taktik dan strategi dan 51% oleh TKN.